Penanya berikutnya Pak Mufti Anam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tentu kami sampaikan marhaban ya Ramadan Pak Menteri dan seluruh jajarannya, teman-teman semua, Pak Mendak, Pak Zulkifli Hasan, Pak Wamen, Pak Dirut ID Food, Pak Dirut Bulog, dan seluruh jajaran yang hadir pada kesempatan hari ini. Pertama tentu kami senang mendengar pemaparan dari Pak Menteri tadi. Menurut kami, dalam pandangan kami cukup komprehensif. Kegalauan kami selama berbulan-bulan ini Pak Menteri, jujur selama pemilu memang banyak ketemu rakyat sehingga kita semakin dekat terhadap apa yang dirasakan oleh rakyat selama ini. Tapi ternyata penjelasan Pak Menteri tadi cukup buat kami cukup melegakan, dan juga ternyata kita lihat kalau kan kadang medsos itu tidak mencerminkan apa yang dilakukan Pak Menteri, tapi ternyata dari yang dipaparkan tadi Pak Menteri sudah mengupayakan banyak hal yang menurut kami perlu apresiasi itu, karena sekali lagi bahwa kami di Komisi 6 ini juga belum tentu bisa seperti Pak Menteri, kan begitu ya. Kemudian Pak Menteri, yang kedua, tentu kami sedih, kami kecewa, kami malu kepada rakyat Pak Menteri kalau lihat di pasar-pasar begitu, bahkan di kampung-kampung, bahkan bukan hanya kelas rakyat, kelas orang kelas menengah saja sekarang mengeluh dengan tingginya harga beras begitu. Jadi kalau kita bilang bahwa swasembada yang didengungkan atau dikampanyekan oleh Pak Jokowi sejak periode pertama sampai hari ini tidak hanya tidak tercapai, tapi justru hari ini ini menjadi rekor terbesar harga beras tertinggi sepanjang sejarah. Kalau kita lihat, bahkan kita lihat dari berbagai presiden yang ada sampai hari ini adalah rekor harga beras tertinggi 35% dari harga HET yang ditetapkan. Ini sungguh sangat menyedihkan. Kami sepakat atas yang disampaikan kawan kami tadi, Mbak Evita, Pak Risturino, bahwa ini perlu segera diatasin, dicarikan solusi agar penderitaan yang dialami oleh rakyat kami ini bisa segera teratasi dengan baik Pak Menteri. Yang kedua, salah satu yang kami cermati di lapangan adalah kenapa harga beras meningkat ini, karena secara psikologis mereka ini panik buying. Kenapa panik buying? Karena mereka merasa bahwa sekarang ada kelangkaan beras. Padahal nyatanya seperti dipaparkan oleh Pak Menteri tadi, oleh kawan-kawan dari ID Food dan juga Bulog, ternyata beras sebenarnya banyak, apalagi di Bulog begitu. Nah, sedangkan kalau kita lihat hari ini Pak Menteri, di retail modern itu beras tidak ada Pak Menteri. Kami setuju dengan sampaikan Pak Menteri tadi bahwa masyarakat kita ini tidak mau makan beras Bulog, mereka maunya makan makanan bermerek tadi itu. Nah, yang itu adanya di retail modern. Nah, sekarang di retail modern itu barang itu nggak ada Pak Menteri. Nah, yang kami ingin tanyakan kepada Pak Menteri, apa yang akan dilakukan atau sudah dilakukan oleh Kemendak untuk mengatasin agar di retail modern ini agar segera tersedia, yang kemudian secara psikologis rakyat kita tidak lagi merasa bahwa beras itu tidak ada, yang kemudian mereka bisa membelinya dengan harga yang terjangkau. Kemudian yang selanjutnya Pak Menteri, tadi kawan kami menyampaikan soal operasi pasar. Kami merasakan kalau katanya operasi pasar nggak ada gunanya, enggak juga. Kami lihat di lapangan di tempat kami, operasi pasar cukup membuat para mafia beras itu mereka berhitung Pak Menteri. Kami mengapresiasi atas hal itu, cuman memang ada yang perlu sedikit diperbaikin, yaitu soal ternyata di proses antrian operasi pasar tadi banyak sekali orang bayarannya dari pedagang beras Pak Menteri. Nah, ini yang kemudian perlu ada improvement, ada inovasi dari Kementerian Perdagangan agar ke depan operasi pasar ini bisa lebih tepat sasaran Pak Menteri. Kemudian selanjutnya soal DMO yang disampaikan Pak Menteri tadi, bahwa pada bulan Februari 2024 ini baru 41,2% Pak Menteri. Nah, kami ingin tanya kepada Pak Menteri, bagi kawan-kawan pengusaha yang tidak bisa menjalankan DMO itu apa sih punishment yang diberikan oleh Kementerian Perdagangan, dan apakah ada contoh nanti bisa disebutkan oleh Pak Menteri perusahaan yang tidak memenuhi DMO, punishment apa yang diberikan, atau misalnya izinnya dicabut itu sudah ada belum sih begitu, agar mereka tidak main-main lagi kepada Kementerian Perdagangan dan kepada pemerintah kita, agar kemudian minyak goreng ini bisa stabil di tengah-tengah masyarakat. Kemudian ini hanya sekedar mengingatkan bahwa harga telur hari ini sudah 33.000 di pasaran Pak Menteri. Kami tidak mau bahwa telur ini yang seperti bulan Mei tahun 2023 itu sempat di angka 40.000, tapi saya kok punya keyakinan insya Allah di tangan Pak Menteri ini bisa segera turun seperti yang sudah terjadi. Nah, kemudian untuk ID Food,
Ini untuk ID Food, Pak. Bulan Desember, Pak Dirut, bulan Desember yang lalu, Pak, beras itu masih 55.000 di pasar. Kami saat itu mendengar El Nino, mendengar bahwa ada kelangkaan beras per 55.000 5 kilo. 55.000 bulan Desember. Sehingga kami saat itu ada kegalauan di diri kami tidak bisa memberikan sesuatu kepada rakyat, maka kami, banyak kawan-kawan kami di Komisi 6 melakukan bansos, pakai duitnya sendiri tentunya, membelinya di RNI, karena kami merasa bisa dapat lebih cepat dan berasnya kualitasnya bisa lebih bagus. Nyatanya di RNI harganya saat itu 80.000, Pak. Kami sedih, karena apa? RNI harusnya jadi stabilisator, harusnya jadi contoh buat rakyat, tapi ternyata akhirnya pedagang-pedagang di pasar ngerti harga di RRI ngawur, mereka tidak takut-takut lagi menaikkan harganya. Dan Bapak tahu hari ini, Pak, kami kemarin ini serius, Pak, ini, Pak. Bapak harus perhatikan hal ini. Kami kemarin, Pak, ini mau Ramadan, kami pasti ditunggu oleh rakyat kami, Pak Mufti, teman-teman yang lain, berbagi nggak beras pada kita, ya kan? Kita sedang langkah di pasaran. Saman tahu, Pak, kita tanya ke RRI berapa harganya? 100.000, Pak, per 5 kilo. Bapak tahu di pasar berapa sekarang, Pak? Di pedagang-pedagang pasar kami beras terbaik aja 70.000, Pak. Kalau Pak Menteri Perdagangan saja sudah berjibaku, berpeluh keringat menurunkan harga, tapi Bapak tidak ngasih contoh yang baik, tidak ada gunanya, Pak, semua ini, Pak. Kalau RNI hanya mencari keuntungan, tidak hadir untuk rakyat, bubarkan saja RNI, Pak. Minyak goreng, Pak Mendak tadi sudah sampaikan harganya berapa. Bapak jual harga berapa, Pak? 1 liter 25.000, gila Bapak ini, Pak. Saya tidak tahu apa dasar Bapak menetapkan harga begini, Pak. Perbaiki, Pak. Kami ini beli kepada mitra kerja kami tujuannya apa? Pertama, karena beli kami banyak. Yang kedua, kami ingin memastikan bahwa kualitas beras dan minyak yang kami berikan kepada rakyat kami, kepada konstituen kami yang terbaik. Tapi bukan kemudian dijirat oleh Bapak. Yang kedua, ini bisa jadi contoh yang presiden yang buruk buat rakyat kami, Pak. Kemudian yang kedua untuk Bulog. Bapak tadi menyampaikan bahwa gabah di petani 7.000, Bapak bohong. Bapak tahu yang viral di media sosial, Bapak punya TikTok tidak? Punya Facebook tidak? Rakyat kita menjerit, Pak. Mereka bilang bahwa harga mahal beras di toko-toko, di pasar-pasar, tapi gabah kami dibeli paling mahal 5.000 rupiah. Apa gunanya Bulog, Pak? Malu kami di DPR ini, Pak. Tidak ada yang bisa kami lakukan untuk rakyat. Oke, Bapak 3 bulan di tempat ini. Sekarang kami tanya, kapan gabah tadi bisa benar-benar Bapak beli minimal sesuai dengan apa yang Bapak katakan, Pak? Itu saja, Pak, yang kami tanyakan, Pak. Kita sebagai manusia yang ditanya ada integritas kita, Pak. Kalau Bapak yang Bapak katakan bohong, yang Bapak katakan tidak sesuai dengan apa yang disampaikan dengan di kenyataan, maka akan dicatat oleh sejarah apa yang kita lakukan hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya Pak Muslim. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan teman-teman anggota Komisi 6, Pak Menteri, Pak Wamen, kemudian Pak Dirut RNI, Pak Frans, kemudian Pak Gani, PTPN 3, kemudian juga Pak Bayu Krisnamurti, Bulog. Pertama tentu terima kasih Pak Zulhas. Saya melihat di halaman 5 itu upaya mitigasi yang telah dan akan dilakukan oleh pemerintah menghadapi periode Ramadan dan Idul Fitri. Saya ingat kembali nih Pak Menteri, waktu ketika naiknya harga minyak goreng, Pak Zulhas. Saya pikir Pak Zulhas waktu itu sudah banyak melakukan langkah-langkah dengan hadirnya minyak kita. Tentu sebenarnya saya melihat dengan pola yang dilakukan Pak Menteri, saya pikir itu satu langkah yang harusnya dilakukan kepada komoditi yang lain, Pak Zulhas. Misalnya beras, daging, dan lain-lain. Artinya apa? Ketika itu begitu harga minyak goreng begitu tinggi, Pak Menteri saya lihat begitu cepat melaksanakan dan cepat turun, Pak.
Tentu kita berharap ini bahwa apa yang Pak Menteri lakukan kita berharap juga diikuti dengan yang lain Pak Menteri. Misalnya seperti beras, kemudian gula dan lain-lain. Artinya pola-pola ini saya yakin ini pasti bisa dilakukan. Asal pemerintah ini serius betul melaksanakan hal ini. Kenapa? Karena kalau kita mau jujur, persoalan ini kan bukan hanya persoalan yang pertama. Dan ini terjadi berkesinambungan terus tahun demi tahun. Apalagi berkaitan dengan harga beras. Tentu saya berharap Pak Menteri khususnya berkaitan dengan persoalan beras maupun yang lain-lain mudah-mudahan bisa dilaksanakan solusi. Yang kedua berkaitan importasi daripada beras, kemudian daging dan lain-lain. Ini tentu kita lihat pada posisi hari ini begitu besar. Tentu yang sangat dirugikan adalah petani Pak Menteri. Hari ini apapun kita cerita bahwa petani ini sering sekali terjadi ketika impor masuk di saat hasil panen berlimpah. Artinya apa? Ini juga tentu kita harapkan Pak Menteri mengambil langkah-langkah konkret. Jangan sampai ketika harga tinggi yang diuntungkan nih para mafia beras maupun mafia pangan. Artinya apa? Di satu sisi petani menjerit. Saya yakin kondisi seperti ini harusnya memang ini harus didudukkan bersama sehingga langkah-langkah bisa dilakukan. Saya yakin pasti bisa Pak Menteri. Apalagi khususnya di PTPN 3 Pak Gani ya. Kita melihat bahwa berkaitan dengan produk dari gula ini yang telah dilakukan oleh PTPN 3 saya pikir ini sudah memberikan solusi. Namun hari ini lagi-lagi kita lihat bahwa harga gula ini udah mencapai di atas 17.000. Kemarin Pak Fran terima kasih saya ada beli beli gula juga ya, beli RNI di harga memang agak perbedaan tapi namun demikian harus ada langkah-langkah yang dilakukan khususnya Pak Menteri beserta dengan jajaran RNI, Bulog maupun PTPN. Saya yakin kalau keempat yang hadir di depan ini Pak, saya yakin pasti ada solusi Pak. Kenapa? Karena ini Bapak punya kewenangan penuh. Jangan sampai yang mengantar Bapak-Bapak ini pihak swasta. Saya yakin waktu dilakukan Pak Zulhas sepakat Pak, Bapak bisa mengendalikan ketika itu dalam konteks minyak. Siapkan beras juga hal yang sama. Apalagi harga beras ini terus terang Pak sangat menderita Pak, sangat berat hari ini. Apalagi saya melihat kemarin juga di beberapa supermarket itu tidak turun Pak, malah naik. Ini beberapa hal mungkin yang ingin kita harapkan tentu dengan waktu yang sebentar lagi kita menuju perayaan Hari Raya Idul Fitri, kita harapkan ini harus segera langkah-langkah ini diambil, baik dari Kementerian Perdagangan, Bulog, RNI dan juga oleh PTPN 3. Saya pikir itu beberapa hal pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.